Instagram saya disita dan saya tidak bisa akses Instagram saya. Saya tidak punya passwordnya karena sudah diganti oleh pihak polisian dan saya sedikit pun tidak pernah berusaha masuk, Bang. Ini jadi kasus baru dan mudah-mudahan ini menjadi benchmark baru juga, Bang, ya. Karena penyidik tadi juga ngomong bahwa ini belum pernah kejadian nih, Bang. Saya juga melihat ini adalah kasus baru. Nah, karena itu posisi kita, Pak Dokter, saya yakin sesuatu yang baru, nanti akan ada kajian baru. Tentu saya percaya hakim akan membuat putusan baru. Dan kita yakin, saya sebagai kuasa hukum, insya Allah Pak Dokter bebas. Jadi ini video pertama saya setelah kejadian yang luar biasa, Bang. Tapi ya saya ditemani oleh pengacara hebat di samping saya, Bang Rasman Arif Nasution. Jadi hari ini kita mau ngobrol sedikit nih, ngobrol ringan aja, Bang, ya, ngobrol ringan aja. Tapi saya pengen sebelumnya Bang Rasman perkenalkan diri dulu nih, karena followers banyak saya masih ada beberapa yang nggak tahu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution, SHSHGMA PhD Advokat dan Counselor at Law di Ranform. Jadi saya memang masih baru berkecimpung di dunia advokat. Duh, baru aja kayak gini. Tahun 2014 akhir pada waktu itu menjelang Pilpres. Dan alhamdulillah saya langsung mendapat kasus besar pada waktu itu, yaitu Transjakarta, yang tersangkanya adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Udar Prastono, dan gubernurnya pada waktu itu adalah Pak Jokowi dan wakil gubernurnya adalah Pak Ahok. Dan itulah pertama kali menjadi viral karena mungkin publik melihat ini anak baru kok bicaranya itu katanya sih ya sedikit lebih tegas, terukur dan berani. Berani dalam pengertian positif tentu dengan dibingkai oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku sesuai dengan hak-hak advokat menyampaikan pembelaan klien di depan publik dan atau pengadilan. Begitu, Pak Dokter. Habis itu Abang juga pernah jadi pengacaranya Bang BG ya, Pak BG ya? Benar, Pak Budi Gunawan. Juru kampanye, juru bicaranya juga Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, benar. Dan beliau saya tunjuk menjadi pengacara saya itu sekitar 2 bulan yang lalu, Bang, ya? Benar. Nah, jadi ini saya bersyukur banget saya didampingin oleh pengacara hebat dan baru kemarin saya ngerasain bahwa perbedaan pengacara itu benar-benar besar bagi hidup saya, Bang. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih sekali. Ya, banyak orang yang bantu saya, Bang. Kepolisian, seluruh rakyat Indonesia, Bang. Abang rasakan petisinya itu luar biasa, Bang. Dan saya dibantu juga oleh pengacara yang luar biasa juga. Berkat semuanya lah saya bisa nge-vlog ada di sini, Bang. Ini puji syukur sekali, saya terima kasih sekali bagi semuanya yang dengar di sini ya. Nah, saya pengen ngobrol dikit nih, Bang. Pengen tanya-tanya sedikit lah, Bang. Sebagai orang awam yang nggak ngerti hukum, Bang. Jujur saya nggak ngerti hukum dan banyak banget saya itu seperti nggak paham, Bang. Tapi saya pengen tanya-tanya dikit, Bang. Boleh, Bang, ya? Ini kan kasus saya ini kan dimulai dari perseteruan dengan Kartika Putri, Bang. Kita sebut aja, Bang. Gara-gara itu akun Instagram saya disita, Bang. Tanggal 10 Juni 2021. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu akun Instagram saya disita. Pertanyaan saya, Bang, karena ada beberapa ini LBH bilang bahwa sebenarnya nggak boleh akun itu disita. Boleh nggak sih, Bang, akun Instagram itu disita, Bang? Begini, pengalaman saya ketika menangani artis Lira Firna yang juga tersangka di Ditkrimsus Polda Metro dalam hal pelanggaran undang-undang IT, dan pada saat itu memang akun Instagram dari klien saya, Lira Firna, juga disita. Tetapi, ya ini Pak Dokter, status disita atau status tersangka itu dalam undang-undang masih diatur. Wajib disetarakan kedudukannya dengan warga negara biasa yang tidak bersalah. Jadi ini Pak Dokter masih dalam konteks presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jadi peluang Pak Dokter
untuk membela diri, dibantu oleh lawyer saya dan tim, dan kita nanti mencari kebenaran yang material di persidangan itu sangat mempengaruhi untuk hakim bisa mengambil keputusan. Dan saya yakin akan halnya artis Lila Firna bebas, maka saya juga yakin insya Allah Pak Dr. Richard Lee bebas di pengadilan. Amin. Tapi yang jadi pertanyaan saya kayak gini Bang, Lila Firna Instagramnya disita, itu kan cukup pedih Bang bagi dia. Kayak saya Bang ya, saya juga ada edukasi, saya juga ada berdagang di Instagram saya juga. 2 bulan saya nggak pakai itu Bang, kan sesuatu hal yang padahal kan dugaan pencemaran nama baik, dugaan. Belum iya loh Bang, tapi kan merugikan saya juga Bang, merugikan Lila Firna juga. Boleh nggak sih Bang disita? Pendapat Abang ya? Begini, kalau dalam konteks, saya kan bicara hukum nih ya. Dalam konteks hukum, penegak hukum itu dapat melakukan sesuatu penyitaan terhadap barang atau non barang, yang dimana misalnya akunnya Pak Dokter itu kan Instagram, sementara akun itu kalau ibarat mobil, Instagram itu hanya showroomnya. Betul. Nah, kalau ibarat handphone, casingnya. Betul. Yang isinya itu sebenarnya kontennya di dalam. Betul. Gitu. Nah, jadi begitu juga dengan yang sekarang, dengan dugaan Pak Dokter ditersangkakan karena melakukan dugaan tindak pidana illegal access. Nah, nanti kita ke sana. Pasal 30. Nah, sebentar saya jelasin. Nah, jadi terhadap illegal access dan cerita tentang Instagram yang sebenarnya showroom, bukan inti dari apa yang dipajang mobil atau dibilang handphone seperti casing, ini istilah kita ya. Istilah kita ini bukan istilah hukum. Kita ibaratkan gitu. Nah, ini menurut saya adalah hal baru. Hal baru, dan ini saya sudah banyak mendapat respon termasuk para pakar-pakar, dan bahkan ada yang bersedia akan menjadi ahli nanti di pengadilan, bahwa apakah akun Instagram yang kita kategorikan versi kita ini showroomnya bisa disita atau isi showroom itu. Nah, tapi kan kita sekarang cerita tentang dunia maya dan dunia nyata. Nah, kalau dia dunia nyata, maka banyak persepsi. Misalnya ada mobil yang tabrakan, bahkan ada yang meninggal dunia, oleh kepolisian disita mobilnya, bukan showroomnya, bukan mobil, bukan showroomnya atau leasingnya. Iya, nah, betul. Karena dalam showroom ada mobil itu kadang kredit dibayar oleh leasing. Si yang kreditornya bayar kepada leasingnya. Iya, betul. Nah, tapi apakah mobil ini boleh pinjam pakai? Pertanyaannya boleh dan sering terjadi. Iya. Tapi kalau kita bandingkan dengan dunia nyata yang lain, ada satu rumah yang disita, katakanlah misalnya oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK yang sering menyita misalnya, atau katakanlah di polis lain, istilahnya kan orang memakai istilahnya polis lain, padahal polis KPK juga boleh, ya kan, polis jaksa juga boleh. Nah, jadi maaf bukan polis lain KPK juga boleh. KPK lain. Nah, KPK lain atau jaksa lain. Nah, itu selalu orang berpikir dan konteks hukumnya tidak boleh. Nah, sekarang ini dunia maya. Apakah akun Instagram yang sudah disita kemudian dipost satu percakapan atau apalah namanya di Facebook, kemudian nongol secara otomatis di Instagram, apakah itu termasuk kategori pelanggaran terhadap akun Instagram yang sudah disita itu, atau seperti apa? Nah, maka apa yang terjadi hari ini itu menjadi sangat debatable
dan nanti ini hal baru yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Dan bahkan terkait dengan kasus Dr. Richard Lee ini, teman-teman lawyer sekalipun banyak memberi pendapat. Dan bahkan ada salah satu penasehat atau pembina dari organisasi advokat memberi pendapat kepada saya tentang pasal 30 apakah tepat disangkakan kepada Dr. Richard Lee atau tidak. Nah, ini akan menjadi sangat menarik. Saya juga melihat ini adalah kasus baru. Nah, karena itu posisi kita Pak Dokter, saya yakin sesuatu yang baru, nanti akan ada kajian baru. Tentu saya percaya hakim akan membuat putusan baru. Sehingga saya yakin Pak Dokter dan masyarakat Indonesia mendapat kepastian hukum. Tentulah kita yakin Pak Dokter akan dapat putusan hakim yang baru. Dan kita yakin, saya sebagai kuasa hukum, insya Allah Pak Dokter bebas. Amin. Tapi abang sudah masuk ke inti sebenarnya. Saya jelasin sedikit ya. Jadi Instagram saya disita dan saya tidak bisa akses Instagram saya. Saya tidak punya passwordnya karena sudah diganti oleh pihak polisian. Dan saya sedikit pun tidak pernah berusaha masuk, Bang, ke Instagram saya. Saya tidak pernah berusaha masuk, tidak punya passwordnya, tidak merubah passwordnya, titik, Bang, nggak pakai koma, Bang, titik. Nah, cuma ternyata Aspri saya nih, asisten pribadi saya nih, pada tanggal 6 Agustus nih, ngepost di Facebook, Bang. Nggak sengaja post di Facebook, pakai Business Suite. Ternyata terpost ke Business Suite. Iya, Business Suite namanya, itu aplikasi dari Facebook, Bang. Untuk yang suite punya Facebook, Bang. Dari dulu kita sudah pakai itu sejak setahun yang lalu. Ternyata waktu di post di Business Suite punyanya si Facebook, otomatis terpost ke Instagram, Bang. Dan itu Aspri saya juga terkejut pada waktu itu. Dia nggak sadar. Padahal status Instagram saya dan Facebook saya itu sudah diputus. Bukan hanya oleh saya, tapi juga oleh penyidik, Bang. Makanya kita ngomong ini suatu kasus yang menarik, baru banget kayak gitu punya. Ini Richard Effect sih bisa jadi. Atau Rasman Effect ini bisa. Jadi sudah diputus, tapi kita ternyata bisa post di Business Suite, otomatis terpost di Instagram. Secara otomatis, Bang. Jadi ini kita tidak pernah punya tujuan untuk post di Instagram. Kita mau postnya itu di Facebook. Terpost otomatis. Nah, inilah yang disangkakan dengan saya, katanya dugaan ya, Bang, kayak dugaan illegal akses sehingga terjadilah kejadian seperti kemarin, Bang. Nah, menurut Abang, karena yang dikenakan dengan saya ini pasal 30 jungto berapa kayak gitu penjelasannya, kalimatnya itu membobol, menghack, mengambil secara paksa, apa-apa kayak gitu punya. Masuk nggak sih, Bang? Menurut Abang aja. Ya, kalau versi saya sebagai seorang advokat yang saya dalami, ya kalau versi saya harusnya tidak masuk. Tapi versi polisi, penyidik itu masuk. Sehingga mereka mentersangkakan Pak Dokter. Nah, memang diatur bahwa apalagi putusan MK yang terakhir, bahwa termasuk penyitaan, tersangka, dan penahanan itu menjadi objek pra-peradilan. Tapi saya melihat case ini atau kasus ini tidak perlu dibawa sampai ke pra-peradilan. Kenapa? Karena kita berdebat pada sesuatu yang menurut saya baru dan multitafsir. Nah, karena dia multitafsir, maka saya mendorong untuk ini dibawa segera ke persidangan agar nanti majelis hakim yang bisa membuktikan dan memutus. Dan kalau ya mudah-mudahan dikabulkan doa kita, Pak Dokter misalnya bebas, maka saya yakin akan banyak orang yang akan menguji pasal ini. Apakah pasal ini patut dipertahankan atau dirubah, atau substansi dari ruh pasal ini seperti apa? Nah, makanya saya berkeyakinan
karena ini adalah model baru dan ini menjadi sesuatu yang baru dalam teori ilmu hukum dalam penerapan pasal, maka saya percaya bahwa polisi sudah sangat yakin dengan sikap mereka mentersangkakan Pak Dokter. Tapi saya juga percaya dengan tim saya dan yakin bahwa kita akan bertarung di pengadilan untuk membebaskan Pak Dokter. Jadi biarkan teman-teman semua, para katakanlah netizen yang mencintai dan sangat sayang kepada Pak Dokter. Saya juga banyak mendapat maaf sanjungan dan saya berterima kasih karena sesungguhnya apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang wajar, yang patut, karena saya membela klien saya tidak melihat agama, suku, ras, golongan, atau bahkan materi sekalipun. Tapi bagi saya adalah bahwa kasus yang menimpa Dr. Richard ini patut menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sebenarnya situasi yang terbangun ini adalah menurut keterangan dari Pak Dokter, beliau tidak ada niat, bahasa hukumnya minsrea, niat jahat untuk membobol atau menduplikasi atau menggunakan akun baru, akun palsu, atau apalagi istilah membajak. Karena dalam pikiran Pak Dokter itu sudah terkunci, tetapi ternyata bisa terakses otomatis. Nah, tentu pihak penyidik kepolisian mereka juga punya alat melihat, oh ini kok bisa masuk, ada apa. Nah, barang sesuatu yang sudah disita, dimasuki, ini tidak boleh. Nah, maka mereka mengatakan, oh kalau Anda masuk ini udah benar nih, ini wilayahnya sudah lain. Maka mereka jemput paksa Pak Dokter. Tapi sekali lagi saya luruskan bahwa yang saya protes keras itu adalah sikap penjemputannya. Kemudian terburu-burunya menetapkan tersangka dan tidak sabar menunggu saya supaya kita terjadi dialog yang konstruktif dan bisa dipahami kemana kedudukan hukum dan Pak Dokter dibawa untuk apa, di mana dan seperti apa. Tapi itu sudah terjadi Pak Dokter. Dan Pak Dokter juga hari ini sudah ditangguhkan penahanannya dan pihak kepolisian juga sudah sangat memberi ruang untuk Pak Dokter ditangguhkan. Artinya polisi pun memberikan hak-hak Pak Dokter yang diatur oleh undang-undang. Dan saya mengucapkan terima kasih. Dan adapun sekarang ini banyak orang yang menyampaikan ke saya, kok sepertinya begitu tinggi antusiasme masyarakat terhadap Dr. Richard Lee, kemudian ada istilah tagar ya, ada tagar yang muncul penjarakan Kartika Putri. Itu menurut saya dunia maya. Nah, itu pun perlu kajian. Apakah tagar-tagar satu selamatkan Dr. Richard Lee atau tagar penjarakan Kartika Putri ini menjadi satu bahan hukum untuk seseorang bisa dikatakan memasuk ujaran kebencian atau apa? Ini boleh juga didalami, Pak Dokter. Sesuatu yang baru juga, Bang ya. Karena itu kan mengajak orang, tapi memberikan ujaran kebencian. Tapi yang perlu dilihat di sini sisi positifnya adalah bahwa perlu dipahami apapun tindakan public figure. Nah, kita ini public figure nih, Pak Dokter, saya, Kartika Putri, atau siapapun, itu tetap akan menjadi perhatian netizen. Tapi sekali lagi saya terima kasih kepada netizen yang sudah mendukung Dr. Richard Lee, dan saya juga menghimbau netizen yang lain untuk tidak menyudutkan siapapun. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini adalah pendekatan hukumnya akan lebih baik diselesaikan. Satu,
lewat luar pengadilan, non litigasi, berdamai, daripada dibawa ke pengadilan. Itu untuk Kartika Putri. Tapi untuk kasus ini, saya mendorong ke pengadilan supaya ini bisa dituntaskan pembahasannya di pengadilan. Dan nanti ini bisa jadi jurisprudensi dan kajian bagi orang-orang yang punya keinginan untuk menguji di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau ditanya keyakinan saya, Pak Dokter, saya yakin bebas. Dan ingat, dan polisi tentu punya keyakinan bahwa Pak Dokter ada melakukan pelanggaran. Tentang penerapan pasal benar atau tidak, nanti sekali lagi itu akan diuji di pengadilan. Dan kita bertarung di pengadilan untuk bisa dimenangkan dari dugaan apa yang disangkakan oleh Polda Metro, dalam hal ini dari cybercrime Ditkrimsus Polda Metro Jaya Jakarta. Begitu, Pak. Thank you, Bang Saya harus Kasman. ngomong lebih berhati-hati Ya. karena saya orang hukum, landasan hukumnya itu harus kuat supaya kalau saya menyampaikan tidak keliru dan tidak bias kemana-mana. Siapa? Karena saya tahu, Pak Dokter, bahwa kasus ini menjadi perhatian publik yang luar biasa. Jadi itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan Athena Group semakin dicintai masyarakat. Dr. Richard Lee kembali tondi ke badan. Nah, ini kalau orang Mandeling, tondi ke badan, semangat kembali ke badan. Nah, jadi kembali semangat ke badan. Jadi kemarin hilang semangat, sempat mungkin tertekan karena tidak pernah mengalami hal yang sudah terjadi dan tidak pernah terbayang sama sekali. Hari ini saya harapkan kembali dan semangatlah kembali. Tapi tetap frame-nya hati-hati. Siapa? Barangkali itu dari saya dan saya kembalikan kepada Saya tutup. Dr. Richard. Thank you, Bang. Saya juga percaya semakin tingginya pohon, Ya. itu anginnya makin kencang. Tapi juga saya juga percaya, Bang, segala sesuatu yang diberikan kepada saya, kejadian semua yang diberikan kepada saya, itu pasti ada pesan dari Tuhan kepada saya, Bang. Pasti. Yang jelas satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya tidak pernah mau berniat jahat dengan orang lain. Saya tidak ingin berbuat jahat dengan orang lain. Yang saya lakukan adalah tulus sepenuh hati. Namun kadang-kadang tulus sepenuh hati juga kadang-kadang nggak cukup, kadang-kadang nyenggol kanan kiri yang saya tidak sengaja. Ya. Seperti itu, Bang. Tapi biarkan saya jadi manusia yang lebih dewasa ke depannya, lebih bijaksana, lebih banyak belajar juga. Abang juga banyak ngajarin saya bagaimana cara nge-vlog yang baik, mereview yang baik tanpa tanpa resiko hukum yang besar ke saya, Bang. Thank you banget, Bang. Jangan resiko hukum yang besar. Tanpa Tidak ada resiko hukum apapun. Jadi saya sudah diajari Bang Kasman, makanya saya sering kan vlog dengan cara yang berbeda karena Bang Kasman sudah ngajarin bagaimana tanpa resiko bisa nge-review tetap. Nah, thank you banget, Bang. Makasih. Bang Kasman sudah banyak banget bantu saya. Bagi kalian semua yang kesulitan, butuh pengacara, hubungin Rasman Arif Nasution. Ini luar biasa, saya benar-benar terbantu sekali. Makasih. Mudah-mudahan pemasangan saya selesai, Bang. Dan ini jadi kasus baru dan mudah-mudahan ini menjadi benchmark baru juga, Bang. Karena penyidik tadi juga ngomong bahwa ini belum pernah kejadian nih, Bang. Belum pernah kejadian ini. Belum pernah kejadian nih. Jadi kita bersama-sama belajar lah pokoknya jadi kejadian ini, Bang ya. Baik. Sehat selalu semuanya. Baik, Terima kasih. terima kasih.